Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Konita Zalfa. Nah, sesuai dengan janji Konita sebelumnya, Konita bakal sharing gimana cara setting pertama kali untuk smartwatch Scallop 2. Nah, ini smartwatch Scallop 2 warna rose gold. Kita bakal pairing nanti dengan handphone Android, karena sebelumnya Konita sudah pernah bahas itu setting Fossil Gen 4 ya, pakai iPhone, pakai iOS. Jadi kali ini kita coba untuk setting Kate Spade smartwatch di pairing dengan handphone Android. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video Konita Zalfa. Nah, sebelum kita pairing, kita cas dulu smartwatchnya ini. Nah, kemudian yang perlu jadi perhatian, sebelumnya Konita sudah pernah bahas ya, untuk kepala charger yang digunakan itu jangan lebih dari 1 ampere. Nah, sementara yang di Kate Spade quick guide startnya itu cuma kasih 0,5 ampere, tapi nggak apa-apa, karena waktu itu pernah dapat info dari watchcare asistennya di Grand Indonesia. Nah, mereka menyarankan boleh pakai kepala charger itu yang maksimal itu 1 ampere. Nah, teman-teman banyak yang bingung ya cara lihatnya di mana gitu ya. Nah, ini aku pakai kepala charger bawaannya Apple iPhone. Nah, di sini bisa lihat nah, ini output 5 volt dan 1 ampere. Kelihatan ya, jelas ya. Ini 5 volt 1 ampere. Nah, bisa lihat di bagian dalam kepala charger. Nah, karena memang dari Kate Spade sendiri cuma menyediakan ini USB magnetic cable charger aja, jadi nggak ada kepala chargernya disediain oleh Kate Spade. Jadi misalkan teman-teman sudah beli jam terus bingung karena belum ada kepala charger yang kecil arusnya, dayanya, jadi teman-teman bisa pakai USB yang di laptop kemudian atau di komputer. Nah, itu lebih bagus lagi karena lebih kecil outputnya masuk ke jam. Kemudian yang dilarang itu jangan pakai power bank, jangan pakai portable charger yang ada di mobil. Nah, sebelum kita pairing, kita cas dulu full jamnya. Ini caranya ya. Nah, cara yang benar untuk nyantolin chargernya ke jam ini adalah dengan cara digeser. Begitu juga cara ngelepasinnya juga dengan cara digeser. Nah, ini jamnya sudah kita cas. Nah, setelah kita charge, ini jamnya otomatis hidup. Jadi teman-teman nggak perlu matiin jamnya. Jadi biarkan aja jamnya itu terisi full sekitar 1 jaman. Nah, memang setelah kita colokin ke charger, memang jamnya otomatis hidup.
Nah, sambil nunggu jamnya tercas penuh, yuk kita download dulu aplikasi Wear OS by Google. Nah, ini kita pakai Android. Jadi kita downloadnya di Play Store. Nah, karena di video sebelumnya sudah ada cara setting Fossil smartwatch di iPhone, di iOS, jadi sekarang kita pakai Android ya. Jadi iPhone, iOS, dan Android itu kompatibel, itu bisa. Nah, kita search Wear OS. Nah, ini udah muncul, kita tinggal pilih install. Nah, ini masih dicas ya teman-teman. Jadi banyak yang tanya juga, kalau misalnya sedang dicas itu kita taunya berapa persen itu dari mana gitu ya. Paling enggak kita kalau ngecas sampai full itu 1 jaman. Cuma kalau mau tahu berapa persennya, caranya gampang banget. Ini ada tombol main crown-nya, ditekan. Nah, sampai muncul setting kayak gini, terus kita scroll down sampai ke ini about. Nah, kita klik about. Kemudian di sini jelas ya ada deskripsi tentang jamnya. Ini model scallop, device name-nya di sini dibikin scallop G205, version, serial number, kemudian connection-nya masih disconnected ya karena memang belum kita pairing dengan handphone. Kemudian di sini baterainya di sini udah 69% plug-in. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya, di sini cara untuk ngecek udah berapa tercas smartwatch ini. Nah, yuk kita mulai pairing. Aplikasinya sudah terinstall, jangan lupa Bluetooth-nya diaktifkan. Bluetooth. Kemudian kita buka Wear OS. Kita klik mulai penyiapan. Klik setuju, sambungkan jam tangan. Nah, tadi sesuai detail jam scallop Y617 bener ya. Kita klik, kemudian akan menyambungkan ke scallop Y6I7. Klik sandingkan. Nah, di jamnya itu sudah connected. Kemudian continue setup on phone. Nah, di sini handphonenya mendapatkan detail jam tangan. Jadi butuh beberapa menit. Sementara di jamnya seperti ini tampilannya. Dan kalau di handphone itu tampilannya seperti ini. Jadi ada 2 pilihan email, jadi pilih salah satu. Kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa, klik berikutnya. Nah, tampilan di jamnya masih seperti ini. Kalau di handphonenya loading, memilih akun yang akan diterapkan ke jam tangan. Nah, ada permintaan salin ke jam tangan data di akun Google. Kita klik salin. Nah, kita lanjutkan untuk buka sandi di sini. Nah, di sini menyalin akun Anda. Nah, di sini ada perizinan ya yang harus kita klik. Untuk pemberitahuan lokasi, klik aja berikutnya. Nah, di sini akan menyelesaikan perlu waktu hingga 5 menit.
Nah, ini setelah 5 menit. Nah, ini setelah 5 menit Anda sudah siap. Jadi kita tinggal klik selesai. Dan jam yang kita konekkan itu sesuai dengan yang tampil di aplikasi Wear OS by Google. Nah, ini ya, berarti jam sudah siap dipakai. Nah, selamat datang di Wear OS Google. Nah, langkah selanjutnya pelajari lebih lanjut. Kemudian di sini jamnya minta kita untuk memindahkan ke segala arah kursor. Jadi untuk memastikan touchscreen itu bekerja, kita kembalikan, geser ke arah kanan, geser ke arah kiri. Sudah selesai semuanya untuk touchscreen. Kemudian jamnya minta kita untuk tekan tombol tengah. Kita tekan tombol tengah. Nah, tekan tombol untuk kembali. Ubah tampilan jam. Kalau untuk mengubah tampilan jam, caranya klik layar sekitar 1 hingga 2 detik. Kemudian bisa pilih layar yang kalian inginkan. Nah, gitu ya. Di sini selamat mengutak-atik jam. Jadi kalau misalnya mau download aplikasi-aplikasi lain, tinggal klik ini. Nah, di Play Store ada. Bisa pilih aplikasi yang bisa di-download di sini. Bisa temanya bermain, audio streaming, selesaikan pekerjaan, kayak gini ya. Kemudian kalau mau coba olahraga, di sini ada Google Fit. Nah, kita klik next. Kalau misalnya mau olahraga jalan kaki, nah kita pilih salah satu emailnya yang terdaftar di handphone. Kebetulan ini yang di handphone ada 2 pilihan email. Kemudian ini kita klik untuk tinggi badan, berat badan misalnya 60, kita klik OK. Nah, data sudah disimpan. Nah, selanjutnya kalau mau jalan, kita klik next lagi. Klik gambar start untuk mulai. Ya, ini sudah mulai terhitung nih menitnya. Kalau misalnya kita sudah mulai jalan, nanti akan terhitung kilometer, kecepatan, kalori, berapa langkahnya nanti tercatat. Nah, kalau berhenti klik ini. Nah, kalau mau lanjutkan klik yang atas, kalau mau berhenti klik yang bawah. Nah, di sini tercatat ringkasan olahraga kita itu waktu aktifnya 24 detik, kalorinya cuma 1 kalori, detak jantungnya sekitar segini ya, 83 beat per menit. Nah, kayak gitu aplikasi olahraga di smartwatch Scalop 2 Kate Spade. Nah, kalau di tampilan jam ini kelihatan ada gambar heart rate. Ini kalau kita pakai jamnya di lengan, pastikan tidak ada penghalang, langsung ke kulit. Nanti akan muncul di sini detak jantung kita itu berapa per menit. Nah, denyut jantung diperbarui setiap 20 menit atau Anda dapat memulai pembacaan baru dengan mengetuk ikon hati. Jadi setiap 20 menit
detak jantung teman-teman itu akan terdetek, dan di sini akan menyala lampu sinyal warna hijau. Jadi nanti kalau misalnya ada sinyal lampu warna hijau itu jangan khawatir itu lampu apa, itu lampu untuk sensor menghitung detak jantung. Izinkan Kate Spade Watch Faces mengakses data sensor tentang tanda-tanda vital Anda. Jangan lupa settingnya di okein aja semuanya supaya semua sensor itu bekerja. Dan di sini menu-menunya, nah kayak gini, nyala ya. Ini berarti sensor untuk detak jantungnya lagi bekerja. Next, kita cek untuk menunya. Nah, ini 1 menit ago, karena tadi udah nyala sensornya, di sini tercatat 1 menit ago, tapi karena kita nggak cantolin di lengan, jadinya nggak kebaca berapa heart rate-nya. Nah, ini menu-menunya. Ada agenda, ada alarm, ada choose your look, ada cuaca, ada feed Google Fit, kemudian kontak juga ada, kontrol media, ada lampu senter, olahraga, pengingat, save faces, stopwatch. Nah, temukan ponsel, terjemahan, timer. Coba kita temukan ponsel. Kalau misalnya jamnya terkonek dengan handphone, terus kita lupa handphonenya di mana, kita bisa cari handphonenya dengan klik temukan ponsel. Kemudian di handphone pasti akan berdering. Nah, gini tampilannya. Temukan perangkat saya berdering. Itu ya fungsinya. Temukan perangkat saya berdering. Tampilan jamnya kayak gini. Ya dah. Kita stop aja. Itu misalnya kalau kita swipe down, ada informasi jumlah baterai, kemudian ini bisa untuk center. Kalau center itu layar jam itu akan menyala, nah kayak gini. Nah, kalau di kegelapan akan bisa jadi center, kayak gitu ya. Nah, kita kembalikan. Nah, ini nyala lagi. Coba kita cek. Kita cek untuk detak jantungnya apakah kedetek. Nah, sini kedetek, kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Ini 110 beat per menit, 1 menit ago. Jadi kebaca detak jantungnya. Nah, untuk mengetahui olahraga apa aja yang bisa menggunakan smartwatch ini, kita bisa tekan main menu. Nah, di sini bisa pilih olahraga fit. Selamat datang di Google Fit yang baru. Kita next kan. Nah, ini ada olahraga jalan kaki, lari, bersepeda. Ada latihan kekuatan itu weightlifting ya, tantangan. Nah, bisa lihat latihan lainnya. Ada aerobik, hanggar, angkat besi, balap sepeda, bela diri, berjalan dengan kereta bayi, berjalan di treadmill,
banyak ya, berkuda, meditasi, seluncur, sepeda, sepeda gunung, sepeda statis, bisbol juga ada, bola tangan, bola voli, crossfit, curling, dayung, banyak nih. Sampai berapa nih olahraganya, banyak banget. Zumba, yoga, wakeboarding, voli pantai. Jadi teman-teman gak usah khawatir, itu tadi kita udah coba dari Android bisa connect, kemudian kalau dari iOS sudah ada video sebelumnya, itu kita pakai Fossil Gen 4. Silakan disimak videonya. Jadi kalau mau diskusi atau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.